Panjaitan lahir di Balige, Tapanuli, 19 Juni 1925. Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama, dan terakhir di sekolah menengah atas. Ketika ia tamat sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang, sehingga ketika masuk menjadi anggota militer, ia harus mengikuti latihan Gyugun. Selesai latihan, ia ditugaskan sebagai anggota Gyugun di Pekanbaru, Riau hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika Indonesia sudah meraih kemerdekaan, ia bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menjadi TNI. Di TKR, ia pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalion, kemudian menjadi komandan pendidikan divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Seterusnya menjadi Kepala Staf Umum 4 Suplai Komandemen Tentara Sumatera. Dan ketika pasukan Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, ia diangkat menjadi pemimpin pembekalan perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Seiring dengan berakhirnya agresi militer Belanda kedua, Indonesia pun memperoleh pengakuan kedaulatan. Panjaitan sendiri kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium atau TNT 1 Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya dipindahkan lagi ke Palembang menjadi Kepala Staf TNT 2 Sriwijaya. Setelah mengikuti kursus militer Atase atau Milat tahun 1956, ia ditugaskan sebagai Atase Militer RI di Bonn, Jerman Barat. Ketika masa tugasnya telah berakhir sebagai Atase Militer, ia pun pulang ke Indonesia. Namun tidak lama setelah itu, yakni pada tahun 1962, perwira yang pernah menimba ilmu pada Associated Command and General Staff College Amerika Serikat ini ditunjuk menjadi asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Menpangat. Jabatan inilah terakhir yang diembannya saat peristiwa gerakan 30 September terjadi. Ketika menjabat asisten 4 Menpangat, ia membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT untuk PKI. Dari situ diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai membangun gedung Konevo atau Conference of the New Emerging Forces. Senjata-senjata itu diperlukan PKI yang sedang giatnya mengadakan persiapan untuk mempersenjatai angkatan kelima. DI Panjaitan memulai karir militernya saat ia mengikuti pendidikan Gyugun di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan lulus dengan pangkat Sehoy atau Letnan II. Berikut karir yang dicapai DI Panjaitan selama masa hidupnya. Berikut kepangkatan yang telah diraih oleh DI Panjaitan selama masa karirnya. Pada tengah malam tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota gerakan 30 September memaksa masuk dan melancarkan tembakan ke rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Panjaitan ditembak di kepala ketika yang sedang berdoa. Jasadnya dibawa menggunakan truk menuju Lubang Buaya dan baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober. Sehari kemudian, Panjaitan mendapat promosi Anumerta sebagai Mayor Jenderal dan diberi gelar sebagai Pahlawan Revolusi.